Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Binda Pamungkas dengan NIM V13230001 dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran. Jadi adanya saya di sini, saya itu akan menjelaskan materi mata kuliah Direct Marketing dari awal semester sampai setengah semester ini, ya di semester 4 ini. Jadi langsung saja kita itu akan membahas yang pertama-tama itu kita harus tahu dulu direct marketing itu apa. Jadi direct marketing itu sebuah strategi pemasaran yang dilakukan langsung ke target konsumen kita itu tanpa perantara kayak agen, terus toko. Tujuannya itu biar bisa nyampein pesan yang lebih personal gitu dan langsung ke orang yang mau kita tuju. Terus metode direct marketing ini juga sering disebut dengan uh, banyak nama lainnya kayak one to one marketing, terus customer relationship marketing, sampai bahkan tuh database marketing. Jadi intinya perusahaannya itu pingin gitu deketin konsumennya itu secara langsung dan lebih akrab gitu sama konsumennya. Terus contoh yang paling gampang kita temui itu di kehidupan sehari-hari itu kayak kita dapat email marketing, terus kita di-chat di WhatsApp dari brand tertentu, terus notifikasi dari aplikasi belanja tertentu gitu. Sampai itu ada telepon langsung gitu dari pihak customer service-nya. Tapi banyak orang yang mikir ini tuh kayak melanggar privasi gitu. Jadi sekarang itu direct marketing itu di berbagai brand itu ya sekarang itu akan menggunakan sistem opt-ins itu. Jadi sistemnya itu kayak minta izin dulu sebelum akhirnya kita akan mengirim pesan promosi itu ke calon pelanggan kita. Selanjutnya saya akan membahas direct marketing dan pemasaran umum. Jadi direct marketing itu nggak berdiri sendiri ya. Jadi itu bukan strategi yang berdiri sendiri, tapi itu jadi bagian itu dari strategi pemasaran yang lebih besar. Jadi dengan direct marketing itu perusahaan itu kayak bisa ngumpulin info penting dari pelanggan, terus tahu keinginan pelanggan mereka itu kayak gimana, sampai itu bisa nyusun iklan yang lebih hemat dan tepat sasaran gitu. Terus direct marketing ini tuh bisa banget bikin komunikasi itu jadi lebih personal dan terasa nyambung. Yang ketiga kita akan membahas perkembangan dunia direct marketing. Jadi kenapa sih direct marketing itu sekarang itu semakin berkembang gitu. Jadi itu karena dunia sekarang itu serba penuh pilihan ya, banyak banget pilihannya. Jadi konsumen itu jadi sering bingung gitu sama dia itu mau pilih yang mana. Jadi di sini tuh dari marketing itu masuk dan membantu mereka itu buat milih sesuatu yang pas sesuai kebutuhan mereka. Terus selain itu informasi soal produk atau jasa itu makin gampang gitu dicari. Terus jadi perusahaan itu bisa lebih gampang gitu ngarahin calon pelanggannya itu ke produk-produk yang cocok dengan mereka. Terus apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang ini yang membuat orang itu makin hati-hati ngeluarin duit ya. Jadi direct marketing itu bisa ngebantu ngebangkitin pembelian itu secara spontan lewat penawaran yang personal. Selanjutnya saya akan membahas informasi sebagai kekuatan penggerak direct marketing. Jadi direct marketing ini itu sangat bergantung sama data dan informasi dari konsumen ya. Jadi data itu kan biasanya didapat dari riset pemasaran. Jadi dari situ itu perusahaan itu bisa tahu gitu apa yang diinginkan pelanggan, terus kenapa sih mereka itu beli barang itu, terus apa sih motivasi mereka.
Jadi dengan informasi yang kuat ini, eh, iklan itu direct marketing itu bisa dibuat lebih tepat sasaran gitu. Selanjutnya saya akan bahas sumber informasi untuk direct marketing. Jadi itu ada dua sumber ya, sumber utama yaitu yang pertama riset pasar. Jadi ini tuh lebih fokus ke sikap atau persepsi konsumen itu terhadap suatu merek. Yang kedua itu database pelanggan. Jadi ini tuh lebih ke perilaku atau kebiasaan mereka. Contohnya itu kayak informasi alamat, terus nomor HP, terus story belanjaan. Jadi dengan dua sumber ini kita itu bisa dapat gitu gambaran lengkap tentang konsumen. Terus selanjutnya saya akan membahas tujuan dibentuknya customer database. Jadi database pelanggan atau customer database itu penting banget ya. Tujuannya itu bisa buat bangun hubungan baru, terus ngubah calon pelanggan yang masih mikir-mikir buat beli itu jadi langsung bisa beli gitu. Terus juga buat menjaga hubungan dengan pelanggan yang saat ini aktif gitu. Terus bisa ngehubungin lagi pelanggan yang udah lama nggak aktif gitu atau lama nggak beli barang-barang kita lah. Selanjutnya saya akan bahas efisiensi biaya pemasaran lewat direct marketing. Jadi direct marketing itu membantu banget buat biaya pemasaran itu jadi lebih efisien gitu. Caranya itu dengan 3 prinsip. Satu, ngomongin hal yang pas. Dua, itu ke orang ngomongin hal yang pas itu ke orang yang tepat dan di waktu yang cocok kayak gitu. Terus selanjutnya customer profiling segmentation. Jadi biar pesan yang kita sampaikan itu bisa nyampe ke orang yang tepat, perusahaan itu biasanya bikin customer profiling. Jadi mereka itu menganalisis data, terus dia itu membuat semacam buyer persona. Itu jadi kayak gambaran ideal dari pelanggan mereka. Dari situ itu baru deh mereka itu disegmentasi, jadi dibagi-bagi sesuai karakteristik dan uh, ya karakteristik masing-masing. Selanjutnya saya akan membahas rencana komunikasi pemasaran. Jadi dalam membuat rencana komunikasi pemasaran itu, perusahaan itu harus tahu gitu siapa sih pelanggan yang paling menguntungkan. Terus mereka itu harus membandingin antara biaya yang dikeluarin sama keuntungan yang akan nantinya mereka dapat. Dari situ baru strategi itu bisa dikembangkan gitu. Terus yang selanjutnya saya akan membahas proses perencanaan kampanye direct marketing. Jadi banyak langkah ya yang dilalui dalam membuat kampanye direct marketing, dari nentuin tujuannya, terus nentuin apa kampanyenya itu satu tahap atau dua tahap, terus kita harus mengidentifikasi audiens, terus memilih pendekatan komunikasi, terus mau yang broadcast atau kayak TV atau koran, terus ada yang target kayak email marketing, terus WhatsApp, terus kita harus nentuin bikin konsep iklan, produksi sampai menyiapin cara buat nanggepin respon konsumen dan mengevaluasi hasil dari respon tersebut. Hanya saya bahas fokus pada hubungan jangka panjang dalam direct marketing. Jadi direct marketing itu bukan cuma soal jualan cepat ya, tapi juga soal ngebangun hubungan jangka panjang sama pelanggan. Terus caranya itu kayak kita itu mengantisipasi kebutuhan mereka, terus mengasih solusi yang tepat buat mereka, terus merawat komunikasi dua arah sama mereka juga. Terus selanjutnya apa sih yang bikin pelanggan itu loyal? Jadi loyalitas pelanggan itu nggak bisa dibangun dari sekedar produk yang bagus saja ya, tapi itu harus ada pelayanan yang ramah, yang bagus, yang oke lah. Terus pelanggan itu kan juga pingin
dipeduliin ya, terus kayak pengen dikasih solusi. Jadi bukan cuma dijualin barang yang bagus gitu. Terus hanya saya menjelas ya hal yang dihargai pelanggan. Jadi apa sih yang bikin pelanggan itu merasa dihargai gitu. Jadi yang pertama itu ada produk dan harga yang sepadan, terus kemudian akses, terus respon yang cepat, terus komunikasi yang enggak berlebihan gitu, terus dan yang paling penting dari pelanggan-pelanggan itu mereka itu merasa dikenal dan dianggap penting gitu sama perusahaan. Jadi itu akan menimbulkan proud sendiri buat pelanggannya. Selanjutnya saya akan membahas keluhan pelanggan itu bisa jadi peluang kalau ada keluhan. Jadi kalau ada keluhan itu jangan langsung kita melindungi diri. Justru itu bisa buat kita peluang buat membangun hubungan yang lebih kuat. Kalau kita bisa nanggepinnya itu dengan baik, maka pelanggan itu bisa semakin percaya malahan. Selanjutnya saya akan bahas pentingnya survei kepuasan pelanggan. Jadi survei ini bisa membantu perusahaan atau perusahaan itu tahu gitu masalah apa yang dirasain sama pelanggan, terus itu bisa nyari solusinya, terus membangun komunikasi dua arah yang lebih baik. Selanjutnya saya akan bahas relationship marketing. Jadi tujuan relationship marketing itu tuh biar pelanggan itu merasa kayak punya hubungan yang berarti, terus kayak punya hubungan spesial gitu lah sama perusahaan. Jadi kalau udah gitu tuh mereka itu jadi kayak mikir-mikir gitu loh kalau mau pindah ke kompetitor gitu. Selanjutnya saya akan membahas komunikasi dengan pelanggan itu ada dua jenis ya. Jadi komunikasi dengan pelanggan itu yang pertama itu yang sifat pelayanannya itu lebih ke soft gitu, jadi lebih ke ngobrol gitu. Terus yang kedua itu fokusnya itu yang ke penjualan langsung. Jadi dua-duanya ini pentingnya itu tergantung sama tujuannya itu apa. Terus saya akan melanjutkan membahas 5 tahapan mengembangkan loyalitas. Yang pertama prosesnya itu mulai dari klasifikasi pelanggan, terus analisis segmen, terus kita itu strategi yang beda buat di assessment itu kita harus siap, terus kita harus bikin program komunikasi yang berkelanjutan sampai kita itu harus evaluasi berkala gitu, karena nggak semua pelanggan itu bisa jadi loyal ya. Jadi tiap orang kan juga punya karakter yang berbeda-beda ya. Hanya saya akan bahas 2 aturan membangun loyalitas. Yang pertama itu kita itu harus bangun dialog. Jadi bisa lewat kuesioner, bisa kita kasih insentif ke pelanggan, kita mau terbuka gitu. Terus kedua itu memanfaatkan database dan lihat riwayat transaksi mereka itu buat kirim penawaran yang cocok sama mereka. Hanya saya akan membahas menentukan audiens perusahaan. Jadi itu kita harus perusahaan itu harus bisa nentuin siapa sih target yang paling potensial. Caranya itu bisa lewat analisis database, terus sama ngetes iklan biar tahu iklan mana yang paling efektif dan paling cocok gitu. Lanjutnya saya bahas informasi yang dibutuhkan. Jadi itu ada 3 jenis info penting ya. Pertama itu informasi konsumen, terus gaya hidup kayak mungkin umur, pekerjaan, penghasilan dan lain-lain. Terus informasi bisnis juga kayak ukuran perusahaannya, omsetnya gitu. Terus hanya saya membahas cara dapetin informasi. Jadi informasi ini bisa kita dapatnya lewat desk research, nyewa mailing list, terus pakai data statistik dari pemerintah, terus dari perusahaan juga bisa, dan juga kita itu bisa nyarinya di internet. Bahkan data dari cookies itu atau aktivitas online itu bisa dipakai loh. Hanya saya akan membahas tujuan ngumpulin data. Jadi data ini itu dikumpulin buat segmentasi pelanggan itu, kita itu bisa menyesuaikan produk atau pesanan yang dikirim. Jadi pesan yang diterima konsumen itu
lebih nyambung gitu sama kebutuhan mereka gitu. Hanya saya membahas profiling dan segmentasi. Jadi profiling itu adalah proses kita itu mengenalin karakteristik umum dari pelanggan. Sementara itu segmentasi itu ngebagi pelanggan itu ke kelompok-kelompok tertentu biar pesannya itu bisa lebih relevan gitu. Bisa berdasarkan lokasi, gaya hidup, pola belanja dan masih banyak. Selanjutnya saya akan bahas tangga loyalitas. Ya, konsep ini itu membantu perusahaan pelan-pelan itu buat ngebangun hubungan sama pelanggan tuh, hubungan yang tadi ya, hubungan spesial tuh. Terus itu bisa dimulai dari kampanye besar kayak di TV, media cetak, terus lanjut ke pendekatan yang lebih personal. Tujuannya itu biar apa sih? Tujuannya itu adalah biar pelanggannya itu makin terikat gitu loh sama brand kita, sama lihat iklan kita gitu makin terikat, terus makin merasa cocok gitu sama brand itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila mungkin masih banyak yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.